Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya kembali dituduh anti-Islam yang berusaha menyudutkan Islam. Tuduhan atau fitnah semacam ini memang bukan sesuatu yang baru tentu saja. Tapi kali ini saya rasa saya tidak bisa membiarkan orang-orang itu bicara bebas tentang saya tanpa saya menjawabnya. Saya itu pernah dikeroyok sampai hampir mati karena para pengeroyok saya percaya saya adalah penoda Islam. Para pengeroyok saya yang adalah kaum muda berpendidikan rendah di pengadilan secara tegas bilang saya adalah penista agama dan karena itu saya layak mati. Saya kali ini tidak akan membiarkan mereka begitu saja memfitnah saya. Kali ini nama saya kembali disebut sebagai penoda agama karena program diskusi saya dengan Kumaila Hakimah di program Logika Kumaila di Cokro TV. Kumaila sendiri punya kanal YouTube sendiri, Forbidden Questions. Kumaila bagi saya adalah perempuan yang kritis, pluralis, berpikiran terbuka dan berani masuk ke isu-isu keagamaan yang sensitif, yang bisa bikin merinding sebagian pemuka agama yang terlalu terbiasa hanya menyampaikan pengetahuan agama tapi tidak mendiskusikannya. Kumaila adalah perempuan penghafal Al-Quran sejak usia 10 tahun dan dia lulus dari Institut Ilmu Al-Quran. Jadi kalau soal pengetahuan, menurut saya dia tidak saya ragukan sedikit pun. Nah, sekitar 1-2 bulan terakhir ini, saya dan Kumaila menayangkan tanya jawab kami soal Islam dalam program Logika Kumaila di Cokro TV. Tujuan saya adalah mengajak penonton semua untuk berpikiran terbuka tentang agama, dengan agama Islam sebagai kasus khususnya. Saya ini adalah orang yang percaya pada agama, saya percaya pada Tuhan, dan saya percaya Tuhan memang menurunkan ajaran-ajaran agama melalui para utusannya. Saya termasuk orang yang percaya semua agama memang diturunkan Tuhan, dan karena itu semua agama benar. Tapi saya juga percaya agama ketika dipahami dan ditafsirkan secara sempit akan menjadi sumber malapetaka. Kita semua menyaksikan bagaimana agama digunakan untuk membuat manusia menderita. Saya sendiri harus selalu ingat bahwa para pengeroyok saya memukuli dan menendangi saya sampai saya hampir mati karena mereka percaya apa yang mereka lakukan adalah dalam konteks menjalankan perintah agama. Karena itu melalui diskusi saya dengan Kumaila, penonton bisa mempelajari atau mendiskusikan agama dengan cara yang bebas, terbuka, dan tetap kritis. Masalahnya tidak semua orang bisa menerima pendekatan semacam ini. Saya menyaksikan bagaimana di berbagai medsos muncul cuplikan pernyataan saya atau percakapan saya dengan Kumaila yang kemudian dijadikan bukti bahwa saya ingin menyelewengkan atau menyudutkan Islam. Saya dituduh ingin membuat umat Islam tidak percaya pada kebenaran Islam. Saya misalnya mau merujuk pada sebuah podcast yang dihadiri 3 pembicara di kanal Jadid Hidayah Mu'alaf. Judulnya, Mengapa Kumaila dan Ade Armando begitu masif memfitnah Islam? Siapakah dalang di balik mereka? Saya memilih podcast ini sekedar sebagai contoh. Dalam diskusi di podcast itu digambarkan saya sebagai buzzer nasional yang sukses melalui Cokro TV. Saya digambarkan sebagai seseorang yang hanya mengaku saja dirinya Islam, tapi konten-kontennya memframe Islam secara negatif. Mereka agak heran mengapa saya sekarang menjadi buzzer agama, karena selama ini saya cuma jadi buzzer politik. Mereka menduga ada kekuatan tertentu yang membayar saya agar saya menyerang Islam. Mereka sangat percaya bahwa orang seperti saya adalah orang bayaran yang membuat konten semata-mata atau terutama berdasarkan pesanan. Salah satu hal yang sangat mereka anggap sebagai bukti bahwa saya dan Kumaila menyesatkan adalah percakapan kami tentang tidak perlunya umat Islam menggunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai hukum positif yang harus dijalankan di abad 21 ini. Dan ini memang salah satu gagasan yang selama ini saya perjuangkan. Jadi saya memang percaya walaupun Al-Quran memang adalah panduan hidup yang diturunkan Tuhan, saya tidak percaya bahwa Al-Quran adalah kitab hukum. Kata dan kalimat dalam Al-Quran itu dibuat untuk masyarakat yang hidup saat Nabi hidup. Dalam obrolan kami menyebut perintah perang sebagai salah satu contoh. Al-Quran itu kan diturunkan pada abad ke-7 Masehi di tanah Arab pada saat kondisinya masih jauh terbelakang. Nabi sendiri buta huruf.
Mayoritas warga Arab saat itu hidup di peradaban padang pasir yang diwarnai oleh perang terus-menerus antar kelompok. Jadi, hukum Tuhan yang termuat dalam Al-Quran adalah hukum yang diturunkan sesuai dengan konteks masyarakat Arab saat itu. Perintah-perintah Tuhan adalah perintah yang bersifat kontekstual, harus dipahami dengan memperhatikan konteks masyarakat Arab ketika itu. Perintah itu tidak bisa diambil dan diterapkan begitu saja di Indonesia atau di Inggris atau bahkan di Arab pada abad 21. Konteksnya sudah jauh berbeda. Ada sejumlah ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan umat Islam untuk berperang. Saya sebut saja salah satunya, At-Taubah ayat 29. Di situ Allah mengatakan, perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir dan seterusnya. Kalau kita membaca ayat itu dan menganggap itu adalah perintah Allah yang harus umat Islam lakukan sepanjang masa, artinya saat ini umat Islam harus memerangi orang yang tidak percaya kepada Allah, termasuk orang-orang Kristen dan ateis. Pertanyaannya, benarkah itu harus dilakukan umat Islam? Saya percaya tidak. Kalau kita mempelajari tafsir terhadap ayat tersebut, terdapat penjelasan bahwa ayat itu diturunkan berkaitan dengan perang Tabuk. Ketika itu terdengar berita bahwa pasukan Romawi akan menyerang daerah yang dikuasai umat Islam. Jadi ayat ini turun untuk memerangi pasukan Romawi yang tidak beriman kepada Allah. Dengan contoh ini saya ingin menunjukkan bagaimana Al-Quran harus dipahami sesuai dengan perkembangan zaman. Kami menganggap bahwa ayat Al-Quran itu harus dibaca secara khusus dalam kurun waktu saat dia diturunkan. Kami bersepakat Al-Quran itu tidak bisa digunakan sebagai kitab hukum yang harus diterapkan oleh semua umat Islam di seluruh dunia di sepanjang waktu. Karena itulah kami menyatakan banyak ayat dalam Al-Quran yang tidak relevan dengan kondisi saat ini. Nah, para kritikus saya itu marah-marah dan menuduh saya membuat frame untuk menyudutkan Islam. Menurut mereka, pemahaman kontekstual yang saya sampaikan itu berbahaya. Islam sangat tegas kata mereka. Kalau Allah bilang A, ya kita harus menjalankan A. Kalau Allah bilang B, ya kita harus menjalankan B. Islam, kata mereka, tidak perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi masyarakat. Al-Quran adalah pedoman yang akan digunakan sepanjang masa. Buat saya tentu saja mereka boleh berpandangan begitu. Walau kalau mau jujur, saya yakin mereka tidak begitu saja menjalankan aturan-aturan yang termuat dalam Al-Quran. Ya misalnya soal perang tadi, apa iya mereka memerangi orang-orang yang tidak percaya pada Allah? Atau kalau mau lebih ekstrim, apa iya mereka setuju kalau ada orang Islam yang saat ini masih punya budak perempuan yang bisa ditiduri oleh majikannya? Saya duga tidak. Walau mereka juga tahu bahwa praktek perbudakan dan meniduri budak itu memang diizinkan dalam Al-Quran. Tapi kalau mereka masih percaya bahwa memahami Al-Quran harus dengan cara patuh penuh terhadap hukum dalam Al-Quran, tentu itu adalah pilihan mereka. Hanya saja tolong pahami juga bahwa tidak semua Muslim berpikiran sama. Saya beda dan saya akan terus mempromosikan pandangan-pandangan saya kepada banyak Muslim lainnya. Jangan dong, karena saya berbeda pandangan, saya dituduh hendak menyudutkan Islam atau saya adalah buzzer anti-Islam. Mari kita saling menghormati. Kalau memang tertarik untuk membicarakannya, marilah kita berdiskusi. Yuk kita saling belajar. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, kita akan selamat.